Halo, assalamualaikum. Hai semua, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik. 1. Ivan Pavlov, 2. Pondek, 3. Watson, 4. Skinner. Pertama, teori belajar behavioristik Ivan Pavlov. Belajar merupakan faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan perilaku secara pribadi. Ivan Pavlov 1889–1936 adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian, asosiasi stimulus dan respon. Dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Pavlov melakukan eksperimen terhadap seekor anjing yang dioperasi kelenjar ludahnya dan diberi alat penampung cairan dengan dihubungkan pipi kecil, sehingga memungkinkan peneliti mengukir air liur yang keluar sebagai respon dan reaksi apabila ada makanan yang disodorkan. Sebelum dilatih, secara otomatis anjing itu mengeluarkan air liur pada saat dihadapkan serbuk daging pertama, di mana anjing, bila diberikan sebuah makanan UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur UCS. Kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan UCS setelah diberikan bunyi bel CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur UCS akibat pemberian makanan. Keempat, setelah perlakukan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel CS tanpa diberikan makanan, secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya CR. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, 1. Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer atau penguat, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Teori belajar behavioristik perspektif Thorndike. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi koneksi-koneksi antara pengalaman indrawi persepsi terhadap stimulus atau peristiwa dan impuls-impuls saraf respons-respons yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Dalam sebuah situasi eksperimen tipikal, seekor kucing ditempatkan dalam sebuah kandang. Seekor kucing dapat membuka sebuah lubang dengan menyentuh sebuah bel yang telah disetel dalam sangkar. Setelah melakukan rangkaian respons acak, kucing pada akhirnya dapat keluar dengan membuat respons yang dapat membuka pintu keluar tersebut. Setelah itu, kucing ditaruh lagi dalam kandang dan diulang lagi sampai beberapa kali. Mula-mula kucing tersebut mengaum, mencakar, melompat dan berlari-larian, namun gagal membuka pintu untuk memperoleh makanan yang ada di depannya. Akhirnya entah bagaimana, secara kebetulan kucing itu berhasil menekan atau menyentuh tombol yang disetting sehingga terbukalah pintu sangkar tersebut. Eksperimen ini kemudian dikenal dengan instrumental conditioning, artinya tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki. Teori belajar behavioristik perspektif Watson. Belajar menurut Watson adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Artinya, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. John Bordus Watson pernah melakukan percobaan yang pernah diterapkan Pavlov mengenai classical conditioning, yaitu dengan menggunakan seekor tikus dan seseorang anak yang bernama Albert.
Subjek dari penelitian tersebut adalah bayi berusia 11 bulan bernama Albert. Pada awalnya, Albert tidak takut dengan tikus putih. Kemudian Watson ingin mengetahui apakah rasa takut bisa ditanamkan atau diciptakan ke diri Albert. Cara yang Watson lakukan adalah dengan mendekatkan Albert dengan tikus putih itu. Awalnya, Albert mengelus-ngelus tikus putih itu tanpa rasa takut. Namun ketika diiringi dengan pukulan palu baja yang tepat di belakang kepala Albert, suara menggelegar, rasa kaget yang dirasakan oleh Albert menciptakan rasa takut. Reaksi yang Albert munculkan adalah rasa takut dan tertekan terhadap suara keras tersebut. Proses tersebut diulangi kembali hingga 7 kali, yaitu di depan Albert adalah tikus putih yang diiringi suara keras sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah Albert merasa takut dengan tikus putih yang ada di depannya. Selain itu, Albert juga menunjukkan ketakutan yang sama terhadap stimulus yang serupa seperti kelinci dan mantel berbulu putih. Reaksi ketakutan tersebut memiliki tingkat ketakutan yang sama namun melalui objek yang berbeda. Hal ini disebut sebagai ketakutan yang digeneralisasi. Dari percobaan tersebut, Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Teori belajar yang dikembangkan Watson adalah SARBON, Stimulus and Response Bond Theory. Teori belajar behavioristik, perspektif Skinner. Selain Pavlov, Skinner juga merupakan tokoh penting dalam teori belajar behavioristik. Skinner memperkenalkan konsep operant conditioning, di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika suatu tindakan diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. Sebaliknya, jika tindakan diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Teori behavioristik adalah salah satu pendekatan penting dalam psikologi yang menyoroti pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku manusia. Skinner melakukan sebuah eksperimen dalam laboratorium. Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan dalam kotak yang disebut Skinner Box yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia menekan tombol, kemudian makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut shaping. Berdasarkan berbagai percobaannya, pada tikus Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Kesimpulan Skinner adalah bahwa ia menekankan pentingnya pengaruh lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku manusia. Skinner memperkenalkan konsep operant conditioning yang menekankan pada konsekuensi dari perilaku, di mana perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung berkurang. Terima kasih.